Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju satu tempat di mana seorang telah menunggu saya di sana. Kita akan bicara santai, ngobrol-ngobrol ringan untuk mengambil pelajaran hidup, mengambil hikmah, terutama kita masih di masa pandemi. Ikuti terus ya. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah sampai di lokasi seperti saya sampaikan tadi. Di depan kita ini ada seorang tokoh Bengkulu nih, ya mubalik senior, orang yang cukup dikenal, masyhur di Provinsi Bengkulu. Dan beliau juga mantan gubernur. Nah, tapi memang karena bawaan dari awal, low profile, berangkat hidup dari nol dengan segala cerita hidupnya, tentu banyak pelajaran yang bisa kita bagi, kita sampaikan kepada saudara semua. Karena memang hidup ini seringkali tidak bisa kita prediksi antara apa yang kita rencanakan, apa yang kita tuliskan, dan semua itu tidak selamanya sejalan dengan apa yang telah digariskan. Karena memang hidup ada takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan ketentuan untuk mengangkat seorang atau merendahkan seorang, memberikan kelapangan, memberikan kesempitan, termasuk rezeki, Allah yang mengatur itu semua. Maka tentunya tidak perlu khawatir dengan hidup ini sepanjang kita melibatkan Allah. Tidak perlu susah, tak perlu gelisah, tak perlu marah, apalagi sekarang kita masih di masa pandemi, wabah corona yang entah kapan berkesudahan. Makanya kemudian banyak orang yang terdampak, tapi banyak juga yang mendapat hikmah, karena segala sesuatu pasti ada hikmah. Selalu kita sampaikan tidak ada ujian melainkan situ ada kebaikan, tidak mungkin ada musibah melainkan situ ada hikmah. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Kakanda UJH yang terkenal dengan panggilan UJH, Ustadz Junaidi Hamzah. Kalau di Bengkulu orang tahu semua ini. Ini kita lihat nih, beliau sedang membuka lahan. Nah, ini jangan-jangan ini apa yang digagas oleh pemerintah, termasuk gubernur kemarin, launching berkebun. Nah, persoalannya kalau punya lahan mah enak berkebun, kalau nggak punya lahan gimana? Boro-boro mau berkebun, nanam bunga saja kadang nggak bisa. Ini kita sapa loh. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah sehat. Gimana ini kita di 10 Syawal, di saat tahun ini mungkin memang agak berbeda, ya. Apalagi masa pandemi. Yang hari ini pun Menteri Agama telah memberikan informasi dengan keputusannya bahwa penyelenggaraan ibadah haji atau jemaah haji tahun 2020 pun dibatalkan. Ini akibat dari salah satu dampak ya corona, ya. Karena diakui atau tidak, disukai atau tidak, memang pemerintah juga tidak punya cukup waktu. Terlebih pemerintah Arab Saudi juga belum memberikan keputusan apakah dibuka layanan tentang haji. Sementara dalam schedule-nya tanggal 26 Juni ini tentu jemaah haji akan diberangkatkan, ya, tapi dengan kondisi seperti ini akhirnya dibatalkan. Tentu banyak yang bersedih. Mungkin jemaah calon haji yang sudah antri, sudah mempersiapkan segala sesuatu, ya, tapi dengan takdir Allah juga bahwa ada sesuatu yang memang telah kita upayakan, kita niatkan, kita kondisikan, ya belum juga tersampaikan. Nah, ini adalah tentunya adalah konsep bagaimana menerima takdir dalam hidup ini. Ini gimana menurut Kakanda, sebelum kita bicara tentang kebun, komentar tentang ibadah haji yang dibatalkan, mungkin punya nasihat untuk saudara kita, keluarga kita yang terdampak sehingga tahun ini belum diberangkatkan atas takdir Allah karena untuk haji dibatalkan. Makasih Dinda, pemirsa sekalian yang berbahagia. Dalam hidup ini kita kadang-kadang selalu menilai kepada realitas yang ada, real yang ada. Yeah. Padahal Allah tidak semata-mata menilai kepada pekerjaan kita, tapi lebih daripada itu Rasulullah sendiri berpesan innamal a'malu binniyat.
Dan saya pikir seperti yang kita lihat tahun-tahun sebelumnya bahwa Bengkulu saja memberangkatkan 1.600 jamaah haji per tahun. Nah, itu. Kalau dalam kalkulasi saya 1.600 ini bisa mengajak satu orang saja, artinya ada 3.200 jamaah masjid baru tiap tahun. Tapi kita lihat hasilnya ya tetap sama-sama. Yang 7 tiap tahun 7 itulah. Kalau 6 ya. Artinya tidak berpengaruh. Lalu di mana kemabruran hajinya itu? Itu yang sudah bisa berhaji. Nah, sekarang tahun ini tidak bisa berhaji. Saya teringat dengan satu kisah, saya lupa namanya, katakanlah Abdullah, yang dia sudah bertahun-tahun menabung ingin berangkat haji, tahu-tahu istrinya ngidam mencium gulai tetangga. Dia ketuk rumah tetangganya mengatakan bahwa istrinya serela dari gulai itu, baunya wangi. Yang punya rumah mengatakan bahwa saya sudah 3 hari dengan anak-anak saya tidak makan, bahwa apa yang kami masak itu haram untuk kalian. Karena tadi saya sudah cari-cari tidak ada ketemu, saya ketemu bangkai kambing. Bangkai itulah yang saya ambil. Menangis si Abdullah ini tadi, dia pulang mengambil tabungan hajinya untuk berangkat dan dia serahkan kepada tetangganya yang masak bangkai tersebut untuk membeli makanan. Akhirnya dia tidak jadi berangkat. Dan ketika ada seseorang syekh bermimpi tentang berapa jamaah haji yang mabrur, jawab para malaikat hanya 1, yakni yang bersedekah kepada tetangga yang padahal dia belum berangkat haji. Nah, ini cerita tentang kisah perjalanan seorang, dia belum berangkat haji tapi dinilai haji mabrur, baru berniat saja. Iya, baru berniat. Nah, jadi dalam hal ini kepada masyarakat dari awal-awal sudah disampaikan bahwa mendahulukan kemaslahatan tuh lebih diutamakan daripada mudarat yang ada tentang pandemi corona ini. Tapi kita usah berkecil hati, berdoa saja. Insyaallah niat kita misalnya tidak jadi berangkat tahun ini, tahun depan kita akan berangkat. Kalaupun andai kata Allah memanggil kita untuk kembali, katakanlah meninggal sebelum kita meninggal lagi, niat kita sudah ada dan kita sudah siap untuk berangkat. Tapi Allah sudah panggil kita, insyaallah semua itu Allah yang Maha Tahu. Menteri Agama juga menyatakan ini keputusan sulit, tapi harus diambil karena Islam sendiri mengajarkan bagaimana keselamatan, keamanan dalam ibadah itu prioritas utama. Bagaimana mungkin perjalanan dari daerah masing-masing, dari debarkasi ke embarkasi, lalu ke Madinah. Di Madinah saja sekarang walaupun sudah dibuka aktivitas ibadah dengan physical distancing, itu karena mukimin saja. Lalu gimana nanti kalau memang jamaah sedunia ke sana? Makanya tentunya kita perlu mengedukasi, menguatkan saudara kita, keluarga kita yang memang terdampak. Kalau kemarin mungkin tidak terdampak secara ekonomi, tapi sekarang mungkin terdampak secara hati, karena sudah pengen banget menunggu waktu yang tidak sebentar, tapi karena kondisi seperti ini, lagi-lagi Allah berikan ujian untuk kita, takdir. Gimana Kak Kandang menyampaikan kira hikmah apa saja yang perlu kita kuatkan bahwa memang masa pandemi ini yang tahun ini mungkin mudah-mudahan cuma sekali dibanding memang nikmat yang sudah banyak Allah berikan. Kalau tahun ini saja Allah uji, puluhan tahun lalu Allah kasih nikmat. Nah, tentu menguatkan saudara-saudara, teman-teman kita semua, khususnya di tempat kita, agar terus berbaik sangka dan berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat ini sekarang Kanda sedang buka lahan ini maksudnya apa, ini gimana ini? Apakah memang corona juga atau hobi atau saya kan dari awal ketika saya dulu pernah menjabat diamanahkan, saya juga melihat bahwa potensi ini luar biasa, diantaranya pemanfaatan lahan pekarangan. Dan waktu itu kita launching di 10 kabupaten kota. Sayangnya ini tidak ditekuni, tapi ada beberapa desa yang sampai sekarang di Seluma itu alhamdulillah potensinya luar biasa. Dan saya pikir kalau ini ditekuni, semacam misalnya kita tanam kangkung 100 ikat, kacang 1 ikat, kita seperti ini kan pinggir jalan besar. Andai kata ditaruh aja di situ kan, mungkin orang banyak membeli dari yang kita tanam, sayur segar. Nah, saya memang hobi dengan orang rumah dulu, di pot kita banyak-banyak bunga gitu. Saya bilang
nggak bisa kita makan bunga nih. Mending kita tanam cabai, dia juga indah, subur. Iya. Nah sejak itulah kita mulai, nah termasuk lah. Dan tahun-tahun yang lalu kan saya dikenal suka posting pisang kan. Iya. Setiap Ya, beliau ini suka pisang, Iya. raja pisang. posting pisang. Harapan kita paling tidak kan mengajak. Iya. Nah, artinya bukan kita sekedar mengajak saja, kita juga sudah berbuat. Iya. Nah, saya ingin melihat bahwa potensi ini banyak peluang di desa. Saya mengajarkan untuk pisang batu kata kita, atau pisang jantan mungkin. Itu kan pisang yang jenis untuk gorengan, untuk dijual. Iya. Kalau kita punya 10 batang saja, itu tinggal ada orang lewat nanya pisang, dia yang nebang, kita tinggal hitung saja. Iya. Andai kata standar itu 35.000, 10 sudah 350.000. Kita kotor enggak, pisang kita bersih, dan kita dapat uang. Nah, kalkulasinya punya 2 batang aja di dusun, itu sebatang untuk dimakan, sebatangnya untuk bayar PBB, Iya. maka akan aman PBB. Paling PBB dusun itu 15.000, 10.000. Harga pisang kita mencapai 25.000. Dan setahun insya Allah 2 kali berbuah dia. Kalau dia sudah punya anak, sudah berbuah sekali, tinggal panen, tinggal bagaimana kita merawat pisangnya. Itu dari satu jenis tanaman, belum lagi yang lain. Misalkan kita tumpang sarikan dengan lele atau apa saja. Saya pikir kalau kita bisa manfaat, ada saja rezeki di Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam satu riwayat pun Nabi mengisyaratkan tentang larangan menelantarkan lahan. Ya. Jadi kalau yang punya lahan, daripada tidak bermanfaat, kita tidak bisa menggarap, bisa saja disewakan. Karena boleh jadi ada orang yang punya hobi menanam, punya keinginan berkebun, tapi tidak punya lahan. Ya. Sementara kita punya lahan, tapi Tidak ada kurang, waktu. tidak ada hobi berkebun, kan bisa dikerjasamakan. Yang penting lahan itu tidak terlantar, karena Daripada kosong, ya. bagian dari kekufuran atas nikmat ketika kita sengaja menelantarkan lahan, apalagi nanti jadi semak belukar, malah ada hewan-hewan yang berbahaya, atau maaf kata bahasa kita tempat jin buang anak, itu istilah-istilah orang dulu, artinya tidak manfaat. Nah, kalau bisa dimanfaatkan lebih baik, apalagi kalau memang punya lahan, punya hobi. Apalagi saat ini di masa corona ini, pandemi, kita tidak tahu seperti apa. Nah, karena tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan. Selalu kita sampaikan bahwa corona ini musibah nih, banyak terdampak secara ekonomi, tapi membuka ruang juga, hikmah yang besar juga terhadap yang lain kalau kita bisa mencerna, mengambil hikmah dan bijak terhadap musibah yang diberikan. Nah, Kakanda UJH ini termasuk yang sekarang aktif ya, dengan hobinya berkebun, menanam, suka posting-posting buah-buahan, tanaman. Sebenarnya dia juga pengen mengajak kita, kalau memang punya lahan, mau edisi. Kalau punya hobi menanam, lanjutkan. Apalagi kalau memang ada tempat untuk dilakukan. Biar apa? Ada ketahanan pangan, ada ketahanan keluarga juga. Kalau dalam kondisi tertentu kita kesulitan, cukup menikmati apa yang kita punya dari tanaman. Nah, mungkin ada kiat juga atau secara pribadi, karena beliau ini mantan gubernur loh, ya, mantan gubernur, mantan orang nomor 1 di provinsi ini. Ya, tentunya kadang tidak mudah, ya, tidak mudah bagi seorang yang sudah biasa dengan yang dipunya, tapi sekarang masih mau kembali ke aktivitas-aktivitas yang semua orang tidak bisa atau tidak ada kesempatan untuk itu. Nah, mungkin terkait dengan menanam, ada kiat selain hobi, atau memang istilah orang tua kita ada tangannya dingin. Jadi kalau tangan dingin, apa saya ditanam jadi. Ada yang kita pengen nanam tapi nggak jadi. Nah, ini rencana mau tanam apa ini? Ya. Lahan seberapa besar ini? Belum sempat juga diukur, ya, paling 50-an pokoknya meter. ya lumayan lah. Kalau tanam apa rencana di sini? Kita tanam yang mudah saja, jagung. Misalkan ubi, kemudian nanti kalau sudah yang agak tuanya mungkin kita tanam mangga, kelapa, dan rencananya juga cari bibit pinang betara nih, yang lagi tren sekarang, pinang yang pendek itu. Pendek ya. Jadi dalam hidup ini saya dan istri menjalani hidup ini laksana air mengalir. Ya. Dan dengan itulah kita tidak stres, tidak post power syndrome. Iya, post power syndrome. Sebab
Ya, saya ketika diamanahkan dulu sudah berpikir bahwa paling lama dan kalau paling banter kita itu kan 2 periode. Dan 2 periode itu kalaupun itu dilanjut saya sampai 2020 ini. Bagi saya kalau Tuhan masih berkenan masih terlalu muda untuk itu. Nah, ternyata 1 periode. Dan kami terbiasa seperti itu dulu, kita seperti orang nomor 1 ya, kita biasa-biasa saja. Dan akhirnya diterima kembali masyarakat. Andai kata dulu kita zalim, kita sombong, ya mungkin sekarang susah kita. Dan saya pikir kalaupun ada orang mengatakan itu mantan gubernur bertani lagi, itu kan hak orang menilai. Ya kita kan sekedar menikmati menjalani hidupnya. Bagi saya ya enjoy saja dengan seperti ini. Yang jelas seperti itu tadi, sayang kalau waktu kita makan untuk tidur saja, sementara peluang ada untuk itu, kenapa tidak kita laksanakan? Seperti tanam taman seperti ini, kalau kita tidak sanggup makannya, kita sedekahkan dengan orang, berbagi pada tetangga. Dan sekarang ini mohon maaf, genjer di rawa saja laku. Iya, pucuk-pucuk ubi yang kita jadikan pagar saja, asal kita petik laku. Daun pisang laku, semuanya laku. Nah, tinggal kita mau atau tidak peluang ini. Jadi kita berharap sekarang ini tidak perlu kita mengerjakannya lagi, kita tinggal tanam, nanti yang petik orang, yang ambil orang, tinggal kita kalkulasinya. Itu luar biasa. Jadi ada pepatah Arab itu mayazra yahsud. Barang siapa yang menanam dia akan panen, dia akan menuai. Kalau kebaikan ditanam, kebaikan didapatkan. Kalau keburukan ditanam, keburukan juga didapatkan. Nah, bahwa tadi beliau mengatakan hidup ini mengalir seperti air. Kalau dulu pernah menjadi orang nomor 1, lalu kembali bertani atau diterima masyarakat, karena memang boleh jadi selama kepemimpinan itu tidak banyak melakukan hal-hal yang buat orang kecewa, masyarakat marah atau mencaci maki. Karena menjadi pemimpin hari ini harus siap dicaci maki, siap dibully, apalagi kalau memang kerjaan kita tidak berpihak kepada masyarakat dan rakyat. Nah, kembali kepada kehidupan masyarakat, ketika ada penerimaan tentu di situ bisa kita ambil pesan juga. Menjadi seorang pemimpin adalah bagaimana memang memberikan kebaikan, kebijakan yang berpihak pada masyarakat, sehingga masyarakat mengenang kebaikan itu, dan ketika kita kembali ke masyarakat, masyarakat siap menerima kita. Dan inilah yang dirasakan, yang dialami oleh Randa UJH ini. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Tontowi dan Syekh Al-Azhar, bahwa memang untuk mencari penilaian manusia itu ngabisin waktu saja. Jadi kalau kita fokus kepada penilaian manusia itu sering berubah-ubah, tapi cukuplah fokuskan kepada penilaian Allah. Kalau penilaian Allah pasti kita dapat, kalau penilaian manusia belum tentu kita dapat. Nah, termasuk apa yang dia lakukan hari ini, kembali untuk memberikan contoh bagi kita menanam, memanfaatkan lahan, berbaik sangka terhadap ujian, itu satu hal yang niscaya. Nah, mudah-mudahan kita juga tidak terlalu bersedih meskipun masih masa pandemi. Ya, kalaupun kita dapat masalah, dapat sesuatu yang berat dalam hidup kita, yakinlah seberat apapun ujian diberikan tidak mungkin melebihi kemampuan. Karena kita yakin Allah selalu menghadirkan cerita-cerita dalam hidup kita. Boleh jadi kita merasa ini kesulitan, tapi siapa tahu ke depan kita mendapatkan kejayaan. Nah, pesan mungkin untuk saudara, teman-teman semua, di ujung segmen ngobrol santai kita dengan UJH adalah saya disampaikan untuk menguatkan keimanan menghadapi satu kenyataan di masa pandemi yang belum berkesudahan. Pertama, orang sering mengatakan enak UJH punya lahan, jadi mana dia bisa berkebun? Saya awalnya menggunakan pot, kemudian lahan-lahan yang ada itu, andai kata kita ikhtiar seperti kata Dinda tadi, kita kerjasama dengan orang bisa saja untuk itu. Nah, yang jelas sekarang itu kita tidak usah repot ini itulah apa yang bisa kita kerjakan daripada kita sibuk mencari-cari aib orang lain. Nah, kita lebih mencari. Kemudian rasanya berdosa juga kalau kita posting saja tapi ternyata tidak ada yang kita posting. Misal saya posting pisang, batang pisangnya mana? Jadi yang kita posting itu memang kita punya, kita tanam begitu. Nah, ini ya tuh. Nah, sesekali juga pernah saya mampir di kebun orang, kan? Nah, karena
Ini untuk membuka pikiran kita saja supaya kita tahu, oh ini luar biasa bagaimana cara bertanam. Jadi hidup ini jangan kita buat sulit lah. Nah, sulit itu kadang-kadang karena pikiran dan emosial kita saja. Tapi kalau kita buat gampang, dia akan jadi gampang. Sesuatu yang gampang membuat kita jadi gampang, berpikiran gampang, dan semuanya akan jadi mudah. Tapi sebaliknya, kalau kita sudah terkooptasi dengan pikiran yang sempit, akhirnya kemana-mana jadi rumit. Bawaannya juga kita Sulit. Nah, untuk itu lapangkan, berbaik sangka kepada siapa saja, dan orang lain berhak menilai kita, dan kita jangan mengambil kapling orang istilahnya. Jangan kita marah kalau orang lain menilai kita. Ya silakan saja, bebas, kita memang hak nilai. Tapi itu tadi, yang terbaik adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Makasih. Ya, jadi bincang-bincang santai kita dengan UJH, semoga ada pelajaran, ada manfaat, karena memang hidup ini harus belajar kepada siapa saja. Pepatah Arab juga sering disampaikan, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang kubur, dan belajar terhadap kebaikan, belajar terhadap kebenaran menjadi hal yang selalu harus kita lakukan. Karena boleh jadi apa yang kita ketahui ternyata ada hal yang tidak kita ketahui. Dengan terus belajar, mudah-mudahan kita semakin tahu semakin menjadikan rendah hati, dan kita sadari bahwa hidup ini memang menjadi kesempatan kita untuk terus berbuat kebaikan. Apapun, siapapun kita, dimanapun posisi kita, dan bagaimana kondisi kita, tetaplah berikhtiar, tetaplah berusaha dan berserah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berdoa sama-sama semoga wabah corona ini segera musnah dari kehidupan kita dan kita kembali kehidupan normal seperti biasa. Dan setelah itu juga mudah-mudahan tidak mengembalikan keadaan kita semakin jauh dari Allah, karena seringkali ketika musibah kita berharap diberikan kebaikan-kebaikan, berdekat kepada Tuhan, tapi setelah musibah dicabut malah kembali kepada perbuatan-perbuatan sebelumnya. Semoga manfaat. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.